Ini adalah karakter yang Tamagon yakini sudah mendapatkan kekuatan spesial dari buah OP-OP Nomi, yaitu Eternal Life atau hidup abadi. Apakah kekuatan spesial dari mata unik mereka? Heyo Tamagon! Seperti biasa, kita akan berteori lagi tentang One Piece. Dan kali ini, Tamagon akan membahas buah iblis OP-OP Nomi. Lebih tepatnya, mata unik dari beberapa karakter yang kemungkinan mereka dapatkan dari buah iblis milik Trafalgar di Waterloo. Dari buah iblis Law ini dikatakan adalah buah iblis yang sangat spesial dari buah iblis yang lain. Kekuatan yang dikatakan memberikan orang lain yang dipilih pengguna menjadi hidup abadi. Nah, apa memang mata unik menjadi salah satu ciri khas dari seseorang yang mendapatkan kekuatan spesial dari OP-OP Nomi ini? Heads, tapi sebelum kalian masuk ke pembahasan, bantu Tamagon ya membangun channel ini dengan cara padamkan tombol merahnya. Dan jangan lupa tinggalkan jempolnya jika kalian suka dengan pembahasan ini. Jika sudah, terima kasih banyak. Dan here we go, tarik jangkar dan mari kita berlayar. Buah iblis OP-OP Nomi adalah buah iblis bertipe Parmesia yang dimakan oleh Trafalgar di Waterloo. Marinir bersedia membayar buah iblis ini sebanyak 5 miliar belly untuk membeli buah ini dari bajak laut bernama Disbarrel. Menurut Disbarrel, buah iblis ini dimakan oleh dokter di masa lalu. Dokter ini menjadi legenda karena OP-OP Nomi mengizinkannya melakukan operasi ajaib yang menyembuhkan semua jenis penyakit. Ketika Don Quixote Doflamingo melarikan diri dari Mariejoa, ia membawa pengetahuan tentang harta nasional Tanah Suci yang akan memungkinkannya untuk menaklukkan seluruh dunia jika menggabungkan dengan kemampuan OP-OP Nomi untuk memberikannya kehidupan yang kekal abadi. Nah, untuk alasan ini ia mencari buah iblis tersebut. Sekitar 6 bulan setelah saudaranya, Don Quixote Rocinante meninggalkan kru dengan Law untuk mencari obat untuk Amber Lead Syndrome. Doflamingo mendapatkan berita tentang OP-OP Nomi yang dijual kepada marinir oleh Angkatan Laut. Rocinante direncanakan akan memakan buah iblis ini dan menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan Law. Namun maksud dari Doflamingo memerintahkan Rocinante menggunakan operasi keabadian kepadanya, memberikan kehidupan abadi kepada Doflamingo. Namun Rocinante memutuskan untuk menghindari transaksi ini sendiri. Jadi dia bisa memberi makan buah iblis itu untuk Law dan menyelamatkannya dari sindrom tersebut. Nah, kenapa Doflamingo ini sangat berhasrat ingin memiliki OP-OP? Karena kekuatan spesial dari OP-OP Nomi ini adalah keabadian. Dovi menginginkan keabadian tersebut. Lalu dari mana dia tahu tentang kekuatan keabadian ini? Yaps, dia adalah mantan dari Tenryubito. Dia mengetahui informasi ini dari Tanah Suci Mariejoa. Nah, ini artinya kemungkinan ada salah satu orang yang punya kekuatan Eternal Life ini dalam anggota Mariejoa ini, bukan? Yang belum memang kita ketahui adalah mungkin pengguna sebelumnya sudah melakukan hal yang membuat kekuatan keabadian ini terhadap orang lain. Hal ini terus berulang terjadi karena beberapa orang sudah mengetahui rahasia tersebut dari buah iblis OP-OP Nomi. Jadi, menurut Tamagon, ada beberapa orang yang sudah mendapatkan Eternal Life dari OP-OP Nomi. Karakter pertama yang kemungkinan sangat besar mendapatkan kekuatan ini adalah Im Sama. Kenapa dengan Im Sama? Yaps, Im Sama adalah pemimpin tertinggi dari pemerintahan dunia. Dia tahu seluk-beluk di sana. Dia kemungkinan besar mendapatkan informasi pertama mengetahui kekuatan spesial dari OP-OP Nomi ini. Dari sebab itulah informasi ini mungkin sedikit bocor atau memang sudah umum di Mariejoa. Nah, maka dari itu Don Quixote Doflamingo mendapatkan informasi tentang Eternal Life ini dari buah iblis milik Trafalgar Law. Kekuatan spesial dari OP-OP Nomi adalah keabadian. Nah, menurut Tamagon, Im Sama ini adalah orang penting dalam abad kekosongan dulu. Dia adalah salah satu pelaku runtuhnya kerajaan di masa Void Century. Nah, pada masa itu di mana dia sudah mendapatkan informasi mengenai keabadian OP-OP yang kemudian dia implementasikan ke dalam tubuhnya sendiri. Dengan alasan inilah dia masih bisa hidup sampai saat ini. Dia mewakili kata keabadian tersebut. Im Sama adalah abadi. Dia adalah orang pertama yang mendapatkan kekuatan keabadian dari OP-OP Nomi.
Kemudian karakter kedua yang membuat Tamagon curiga adalah Zuniza. Mungkin dari kalian belum ada yang tahu tentang karakter ini. Zuniza adalah gajah besar raksasa yang mengelilingi lautan New World. Gajah ini dikatakan lahir dari abad kekosongan dan masih bisa hidup sampai saat ini. Luar biasa bukan? Kenapa bisa gajah yang hidup pada zaman Void Century bisa hidup sampai era saat ini? Ya, ini dikarenakan kekuatan dari kekuatan spesial dari OP-OP Nomi. Tamagon curiga ada seseorang yang memberikan keabadian kepada Zuniza ini. Seseorang ini ingin memberikan tugas kepada Zuniza ini di masa depan. Maka dari itu dia memberikan keabadian dan masih bisa hidup hingga era ini. Namun kita masih belum mengetahui kenapa Zuniza ini berkeliling di lautan New World. Namun yang pasti dengan alasan inilah keabadian diberikan oleh seseorang kepada gajah raksasa ini. Dan karakter terakhir yang mungkin mendapatkan keabadiannya adalah Dracul Mihawk. Kenapa Tamagon berpikiran Mihawk yang juga mendapatkan keabadian dari OP-OP Nomi ini? Nah, untuk alasan dari Mihawk ini nanti akan terhubung ke ciri dari kekuatan keabadian ini. Kekuatan OP-OP Nomi dikatakan memberikan seseorang keabadian. Nah, dari keabadian ini ada beberapa ciri khas yang terlihat dari seseorang tersebut. Ciri tersebut adalah sepasang mata spesial. Yap, mata spesial adalah ciri khas seseorang yang mendapatkan kekuatan dari OP-OP Nomi. Lalu, bagaimanakah bentuk dari mata spesial tersebut? Kita bisa lihat dari ketiga mata dari karakter ini. Im-sama, Zuniza, Mihawk. Mata dari mereka berbeda bukan dari karakter yang lain? Mata mereka seakan sama dalam hal polanya. Sebuah kebetulankah? Tamagon rasa ini tidak mungkin kebetulan. Oda sangat sedikit menggambar beberapa karakter mata dari karakternya yang seakan mirip. Dan tiga karakter ini mewakili itu semua. Bentuk dari mata mereka nyaris sama. Yaps, karena mereka bertiga sudah mendapatkan kekuatan keabadian dari buah iblis OP-OP Nomi. Ini jugalah alasan dari Mihawk kenapa Tamagon rasa Mihawk juga mendapatkan kekuatan keabadian. Namun tidak hanya itu, Mihawk yang kita tahu memiliki nama Dracul pada depan namanya. Dracula. Makhluk ini dikatakan adalah makhluk dengan keabadian, bukan? Entah siapa yang mengimplementasikan kekuatan keabadian ini kepadanya. Namun yang pasti, sebab inilah juga Mihawk juga sangat kuat dan bahkan tidak ada lagi pendekar pedang yang bisa mengalahkannya untuk saat ini. Yap, jelas ini berkat kekuatan keabadian dari OP-OP Nomi. Ciri khas keabadian dari seseorang yang mendapatkan OP-OP Nomi terdapat pada mata mereka. Namun sekarang, apa hanya kekuatan keabadian yang mereka dapatkan? Tamagon rasa kekuatan mata itu tak hanya dengan keabadian. Melainkan kekuatan mata itu juga berisi dengan power dan juga draw future. Seseorang yang memiliki kekuatan tersebut tak hanya mendapatkan keabadian. Power dari mereka juga sangat signifikan meningkat. Tamagon masih belum bisa mencontohkan Im-sama. Namun dengan Zuniza dan juga Mihawk tidak perlu kita ragukan lagi power dari mereka. Zuniza terlihat menghantam salah satu pasukan elit dari Kaido yaitu All-Star Jack. Dengan satu hempasan belalainya, Jack tepar dan tenggelam ke lautan. Dengan umur Zuniza yang mencapai ribuan tahun, apa tidak aneh dia punya kekuatan sebesar itu sampai era ini? Harusnya lambat laun kekuatan dari gajah ini menurun, bukan? Nah, untuk Mihawk sendiri no debat. Dia adalah karakter pedang nomor 1 terkuat di dunia untuk saat ini. Dia berkata masih belum ada lawan yang pantas untuknya lagi sekarang. Power darinya bisa dibilang gila. Kekuatan dari tebasannya bahkan bisa meruntuhkan gunung es besar milik Aokiji pada perang besar di Marineford. Kemudian kekuatan spesial kedua dari mata ini adalah Draw Future. Mata yang mereka miliki bisa melihat jauh ke masa depan. Kekuatan ini juga bisa melihat seberapa jelas kekuatan milik seseorang. Hal ini Im-sama dan Mihawk sudah mereka tunjukkan. Im-sama menggunakannya saat ia mengetahui akan ada pergerakan besar dari musuh terdahulunya di Void Century. Dan yang jadi wakil mereka adalah Monkey D. Luffy, Shirahoshi, dan juga Martial D. Teach. Im sudah mengetahui apa yang mereka lakukan terhadapnya. Oleh sebab inilah Im-sama sangat mewaspadai mereka karena Im-sama sudah melihat masa depan dari mereka. Ada juga Mihawk yang sempat melihat kekuatan terbesar dari Monkey D. Luffy. Mihawk berkata kekuatan terbesar dari Luffy ini adalah menjadikan musuhnya sebagai temannya. Hanya Mihawk yang sepertinya mengetahui hal ini. Hanya dia sendiri yang berkata itu ke Luffy. Nah, ini berkat keabadian yang Mihawk miliki dari matanya. Jadi, menurut Tamagon ada 3 karakter yang sudah mendapatkan kekuatan keabadian dari OP-OP Nomi.
Im Sama, Zuniza, dan juga Mihao. Dan ciri terbesar dari seseorang yang mendapatkan kekuatan ini adalah terlihat dari mata spesial mereka. Jadi, akankah mereka bertiga memang karakter yang memiliki keabadian dari OP no Mi? Bagaimana menurut kalian dengan teori yang tadi? Ada yang sependapat atau punya pendapat lain tentang hal ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton.